Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita melihat sekarang ini terjadinya berbagai bentuk kemaksiatan. Orang sudah tidak sungkan lagi untuk bermaksiat kepada Allah dengan cara terang-terangan. Perempuan tidak menggunakan hijab. Di tengah bulan suci Ramadan dia merokok, dia makan, dia minum. Kadang-kadang sholat ibadah digunakan sebagai bahan guyonan. Kenapa ini terjadi? Ketahuilah, kemaksiatan yang terjadi di luar rumah kita, kemaksiatan yang terjadi di jalan yang kita lalui, kemaksiatan yang terjadi di muka umum, itu karena satu kerusakan yang terjadi di dalam rumah tangga sang pelaku kemaksiatan. Di tengah rumah tangga tidak ada pendidikan Islam. Di tengah rumah tangga orang tua tidak peduli bagaimana dari pendidikan anaknya. Yang penting anaknya bisa makan, bisa minum, punya pekerjaan, punya harta. Untuk masalah pendidikan agama jarang menjadi perhatian. Ini penyebab terjadinya kemaksiatan yang kita lihat sekarang ini. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari bahwasannya Nabi menyatakan, fa'iyat rukuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadhu ala aidihim najau wa najau jami'an. Nabi menyatakan tentang masalah pendidikan anak, fa'iyat rukuhum, maka jika mereka meninggalkan pendidikan, apa-apa yang seharusnya diajarkan orang tua kepada anaknya, wa ma aradu halaku jami'an, dan apa-apa yang mereka inginkan tadi itu, mereka yang kadang-kadang tidak menginginkan terjadinya kemaksiatan ketika tidak ada pendidikan satu anaknya saja, satu atau dua keluarga, maka semua akan terjadi kehancuran. Karena apa? Mereka adalah benih yang akan mengajak kepada yang lain untuk berbuat maksiat. Wa in akhadhu ala aidihim najau. Dan andai orang tua mengambil dengan tangan mereka, artinya mentarbiyah anaknya, memberikan pendidikan yang terbaik kepada anaknya, najau, mereka akan selamat. Keluarga itu akan selamat. Bukan cuma keluarga itu yang akan selamat, katanya Nabi, wa najau jami'a, dan mereka semuanya akan selamat juga. Satu rumah tangga Islam hancur, benih kehancuran di tengah masyarakat sudah ada. Dua rumah tangga, tiga rumah tangga, atau bahkan lebih hancur, ninggalkan sholat, maka daerah tersebut tidak akan lama lagi akan mereka meninggalkan sholat semuanya. Kenapa? Karena dari benih keluarga yang hancur tadi itu keluar dari rumahnya mengajak kepada yang lain. Satu keluarga menjaga sholat, satu keluarga mengerti bacaan Al-Quran, satu keluarga peduli kepada Allah dan Rasul, maka diharapkan satu daerah tadi itu akan menjadi baik. Kenapa? Keselamatan satu atau dua keluarga Islam akan menjadi benih yang baik kepada yang lainnya. Terutama tentang masalah untuk membaca Al-Quran. Maaf, coba kita perhatikan. Kadang-kadang anak sudah masuk SMP, anak sudah masuk SMA, baca Quran tidak sempurna. Jangankan mengerti makna, jangankan tadabbur, membaca Al-Quran tidak sempurna. Sehingga dikatakan apa? Wa ahammu tilkal masadiri alal itlaqi huwa Al-Quranul Karim. Pendidikan secara umum yang akan menentukan semuanya yaitu Al-Quranul Karim.
kalamullah azza wa jalla, yaitu kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa al-hudal mubin wassiratul mustaqim. Seperti kita ketahui, Al-Quran petunjuk yang jelas, Al-Quran merupakan jalan yang lurus. Wahwa, Nabi menyatakan, wahwa, beliau menyatakan tentang masalah Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Katanya Nabi, hablullahi, merupakan talinya Allah. Manittaba'ahu kana 'alal huda. Siapa orang yang mengikuti Al-Quran, maka jangan khawatir, dia di tengah petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi lagi, manittaba'ahu, siapa orang yang mengikuti itu Al-Quran, katanya Nabi, kana 'alal huda, orang itu atas petunjuk. Coba kita pikirkan, mengikuti Al-Quran apakah cuma membaca? La, mengikuti Al-Quran, membaca, mengerti makna, tadabbur, bisa mengambil ilmu dari Al-Quran. Bagaimana bisa mengambil ilmu dari Al-Quran sedangkan membacanya saja tidak sempurna? Membaca Fatihah tidak bisa. Padahal Nabi mengatakan, manittaba'ahu kana 'alal huda. Siapa orang yang mengikuti itu Al-Quran, jangan khawatir, dia atas petunjuk Allah. Dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man tarakahu kana 'ala dhalalah. Siapa orang yang meninggalkan Al-Quran, meninggalkan, tidak mengamalkan Al-Quran, tidak tadabbur, bahkan membaca Al-Quran kosong, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, dia tinggalkan Al-Quran. Apa ancaman dari Nabi? Wa man tarakahu, siapa orang yang meninggalkan Al-Quran, kana 'ala dhalalah, maka jangan khawatir, orang itu pasti dalam keadaan kesesatan. Bagaimanapun pinternya, bagaimanapun dia memiliki pengaruh yang besar, tetap kalau tidak berpegang kepada Al-Quran, Nabi menyatakan kana 'ala dhalalah, orang tersebut dalam keadaan kesesatan. Fala haula wala quwata illa billah. Dudukkan istri kita, dudukkan anak kita, bagaimana bacaan Al-Qur'annya hari ini. Apakah sudah membaca Al-Qur'an? Ulama yang mengatakan pada malam Jumat, hari Jumat, untuk membaca surat Kahfi, bahkan ulama mengatakan minimal paling sedikit membaca surat Kahfi malam Jumat 1 kali, Jumat pagi 1 kali, sebelum Jumatan atau setelah Jumatan 1 kali. 3 kali bacaan surat Kahfi. Sudahkah kita baca? Kalau kita membaca, istri kita sudah membaca. Kalau istri kita sudah membaca, anak kita sudah membaca. Ini yang perlu kita pertanyakan. Ini pendidikan Islam. Janji dari Nabi, semenjak kita berpegang kepada Al-Quran, kita dalam keadaan petunjuk. Kapan berpisah dari Al-Quran, maka dalam keadaan kesesatan. Na'udzubillahi min dalik. Inna min barakatil Qur'anil Karim anna hifdhahu wa tilawatahu wa tadhakurahu wa tadabburahu huwa fi haddi dhatihi khairun mu'addibin wa muallimin wa murabbin. Al-Quran, dari kemuliaannya, dari kehebatan Al-Quran, siapa orang satu menghafal Al-Quran, atau kalau tidak bisa, watilawatahu, rutin baca Al-Quran, per hari 1 juz, per hari setengah juz, rutin. Atau dia mempelajari itu Al-Quran. Atau yang keempat, dia berusaha menguak makna Al-Quran melalui tafsir apabila dia orang yang mengerti ilmu agama. Maka dengan menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, menguak dari hukum Al-Quran, berusaha mengerti Al-Quran,
itu langsung bisa menjadi guru bagi anak kita, guru bagi diri kita sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menyatakan apa? Khairukum, khairukum, sebaik-baik kamu sekalian. Apakah yang punya toko? Apakah yang punya pekerjaan hebat? Apakah yang punya mobil? Apakah yang punya segala sesuatunya berupa dunia? Khairukum, sebaik-baik dari kamu sekalian, katanya Nabi, man ta'allamal Qur'an, siapa orang yang mempelajari itu Al-Qur'an, tidak bisa membaca Al-Qur'an, datang kepada orang alim untuk membaca Al-Qur'an, mengerti tapi tidak bisa menguak ilmu Al-Qur'an, datang kepada orang alim untuk mempelajari hukum Al-Qur'an. Itulah orang yang sebaik-baiknya setelah dia mempelajari itu Al-Quran, wa'allamahu, dia ngajarkan itu Al-Quran. Itu sebaik-baik umat, sebaik-baik keadaan, sebaik-baik kehidupan menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, banyak hadis yang bagaimana Nabi tadi itu mengajarkan kepada sahabat, di antaranya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Bagaimana Nabi mengajarkan, mulai kecil diajarkan sama Nabi. Setelah mengerti Al-Quran, setelah bisa membaca Al-Quran, diberikan nasihat oleh Nabi SAW. Ini hadis disampaikan Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika beliau masih kecil. Apa sabda Nabi? Ya ghulam, wahai anak, wahai bocah, inni u'allimuka kalimat, sesungguhnya aku Rasul akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat yang engkau gunakan sebagai prinsip hidup. Apa yang pertama katanya Nabi? Secara singkat, ihfadillah yahfadka, jagalah haknya Allah, kamu akan dijaga oleh Allah. Kita takut terkena musibah, kita takut terkena kesulitan. Jaga haknya Allah yang merupakan kewajiban kita. Allah akan jaga kita. Itu yang pertama. Ihfadillah yahfadka. Jagalah haknya Allah, maka Allah akan jaga kamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga haknya Allah. Allah yang akan mengarahkan bagaimana kehidupanmu. Allah yang akan menunjukkan kepadamu. Yang kedua. Yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta kepada Allah, jangan bingung sama manusia. Ini pejabat Habib, bagaimana caranya saya dapat proposal? Jangan proposal kepada pejabat, proposal kepada Allah. Ada orang kaya, dia suka bantu, aku butuh bantuannya. Minta sama Allah, Allah akan gerakkan untuk membantu kita. Ihfadillah tujahid tajidu tujahak. Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau minta bantuan sama Allah ya. Melalui perantara orang yang soleh, minta bantuan sama Allah. Jangan bingung sama manusia. Jangan bingung, ini pejabat, ini orang kaya, ini orang berpengaruh, ini itu yang akan bantu aku. Minta sama Allah, Allah akan gerakkan mereka semuanya. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahui, katanya Nabi, kalaupun seluruh masyarakat, seluruh penduduk berniat untuk memberikan bantuan kepadamu, berniat untuk memberikan kemanfaatan kepada kamu, maka mereka tidak akan mampu memberikan kemanfaatan kepada kamu kecuali apa-apa yang telah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, walau istama'u ala ayadurruk bisyai'in lam yadurruk illa bisyai'in qad katabahu Allah alaik. Kalaupun mereka bersekongkol untuk mencelakakan dirimu, untuk mungkin mengintimidasi dirimu, untuk memusuhi dirimu, ketahui mereka tidak akan mampu
berbuat apapun kecuali karena izin Allah. Ini bentuk pengajaran Nabi untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan melihat zat, melihat keberadaan Allah dalam hati, melihat hadirnya Allah dalam hati. Anak kecil, masih umur mungkin belum dewasa, belum belasan, diajarkan sama Nabi untuk supaya kontak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut, katanya Nabi. Engkau takut akan dimusuhi, engkau takut akan dibunuh, semuanya tidak akan mampu kecuali izin dari Allah. Anak kalau datang sama dia akan dapat keuntungan sekian, tidak akan dapat keuntungan kecuali ada perintah dari Allah, ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditutup hadis tersebut, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Nabi menyatakan, pena-pena telah kering, buku-buku tulisan telah baku, tidak akan berubah. Artinya apa? Jangan engkau khawatir. Dalam hidup, kalau engkau mengatakan, andai aku gini akan gini, syukuri yang kita dapati. Karena itu sudah ditentukan oleh Allah. Ketentuan, takdir kita, apa yang akan kita dapatkan di muka dunia ini, telah ditentukan oleh Allah sebelum kelahiran kita, bahkan sebelum wujudnya kita, bahkan di alam azali Allah sudah menentukan semuanya. Syukuri yang ada, kontak sama Allah, pendidikan kepada keluarga, maka kita akan mendapatkan Allah yang akan mengarahkan kita semuanya. Semoga kita dijadikan hamba-hamba yang mampu untuk melaksanakan perintah Allah, yang mampu untuk melaksanakan hak-haknya Allah pada diri kita semuanya, yang merupakan kewajiban kita. Dan semoga masjid-masjid, tempat-tempat pendidikan, tempat-tempat pengajian banyak yang menghadiri untuk menjadikan keilmuan, mengerti ilmunya Rasul. Amin ya rabbal alamin.